Part 8. Berjuang sendiri. Devi bingung setelah mendengar penuturan Andini. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi agar rencana perjodohan yang disepakati orang tuanya tidak terjadi. Ia tidak terima jika harus berjodoh dengan laki-laki yang ia anggap tidak pernah serius. Ia berpikir bagaimana mungkin Ray dapat menjalin sebuah hubungan sedangkan selama ini hanya keusilan yang ditunjukkan. Ia kembali mengingat tingkah Ray saat berada di kampus. Kala itu, dirinya baru tiba di kampus. Ia dikagetkan dengan kehadiran Ray yang sambil bersiul di dekat telinganya. "Kamu apa-apaan sih?" Devi sontak kaget dengan tingkah Ray. "Hai Syantik, pagi-pagi dilarang marah." Ray selalu berusaha bersikap santai. "Nggak bosan ya ngusilin aku tiap hari?" "Aku gak merasa ngusilin kamu, tapi aku berusaha menunjukkan perasaan yang kumiliki untukmu. Kamu makin aneh tahu. Terserah kamu menganggapnya seperti apa. Yang pasti inilah caraku untuk selalu dekat dengan pujaan hatiku. Tapi aku gak suka. Hati-hati loh, bilang gak suka. Nanti jatuh cinta beneran baru tahu. Gak akan dan gak mungkin." "Terserah deh. Yang pasti aku memiliki hati dan cinta untukmu." Aku bosan mendengar kalimat itu. Aku muak. Ray terdiam mendengar apa yang Devi katakan. Gadis itu pun segera mempercepat langkah, lalu meninggalkan laki-laki yang selalu menggodanya itu. Tiba-tiba, lamunan tentang Ray buyar saat Devi mendengar suara ketukan pintu kamarnya. Terdengar jelas suara Anjani memanggil namanya. "Devi, buka pintunya sayang. Mami dan papi mau ngomong nih." Devi segera beranjak dari tempat tidur, lalu membuka pintu kamarnya. Setelah pintu terbuka, di depannya berdiri Anjani dan Amir. Mereka pun langsung memasuki kamar gadis itu. Kedua orang tua tersebut duduk di tempat tidur Devi, sementara Devi duduk di kursi di samping ranjang. "Tante Andini dan Tania kemana, Mi?" Devi menanyakan keberadaan tamu yang ia tinggalkan tadi. "Mereka udah pulang." Anjani menjawab pertanyaan putrinya dengan tatapan tidak seperti biasanya. Ternyata Devi menyadari pandangan yang berbeda itu. "Mami lihatnya gitu banget sih. Mami kecewa sama kamu." "Kecewa kenapa, Mi?" "Hari ini kamu telah berhasil mempermalukan Mami dan Papi. Sikap kamu terhadap tamu tidak sopan sama sekali. Seolah-olah kami sebagai orang tua tidak pernah mendidik kamu dengan benar." "Kok Mami mikirnya gitu sih?" Amir turut membuka suara. "Papi udah dengar semuanya dari Mami kamu. Terus terang, Papi juga merasa kecewa. Kalau kamu memang tidak menyetujui rencana perjodohan dengan Ray, kamu bisa menolaknya dengan sopan. Tidak harus pergi meninggalkan tamu gitu aja. Cobalah bersikap lebih realita, nak. Ingat, kamu itu sudah dewasa dan sudah tahu membedakan mana yang baik dan buruk." "Maafin Devi, Mi. Devi gak bermaksud mempermalukan orang tua. Tapi terus terang, Devi merasa kaget banget dengan rencana yang tiba-tiba menjodohkan Devi dengan Ray. Mami dan Papi udah tahu kalau Ray bukan laki-laki yang Devi suka. Itu karena dari awal kamu sudah membencinya. Kenapa gak mencoba membuka diri? Mami sangat yakin kalau dia laki-laki baik dan bertanggung jawab. Mungkin penyampaian perasaannya aja yang berbeda," jelas Anjani. Devi hanya mampu terdiam mendengar penjelasan kedua orang tuanya. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan sikap Ray yang ia tidak suka. Keluarga Sarma dan Andini seperti biasa dengan rutinitas mereka, makan malam bersama. Terlihat wajah serius di wajah Andini. Sarma dan Ray sangat heran melihat wajah yang tidak biasa itu. "Muka Mama kenapa ditekuk gitu?" Sarma mencoba mencari tahu tentang perubahan wajah istrinya. "Mama kesal dan sedih, Pak." Andini menjawab pertanyaan suaminya. "Kesal dan sedih? Memangnya ada apa?" Sarma makin penasaran. "Devi menolak rencana kita untuk menjodohkannya dengan Ray." Tiba-tiba wajah Ray langsung berubah seketika.
Ia pun menghentikan makannya. Ia tidak percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh ibunya. Maksudnya, dia nggak mau sama anak kita, mah. Iya, Pak. Katanya Ray bukan tipe laki-laki yang dia suka. Rencana Mama untuk membantu Ray mendapatkan cintanya sudah gagal. Mama merasa menjadi orang tua yang tidak berhasil membahagiakan putranya sendiri. Ray langsung beranjak dari duduknya, lalu menghampiri Andini. Mama jangan pernah berpikiran seperti itu. Mama adalah ibu terhebat yang selalu Ray banggakan. Mama selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Ray dan Tania. Bagaimana dengan cinta kamu, nak? Andini mengusap pipi putranya itu. Izinkan Ray berjuang sendiri untuk mendapatkan cinta Devi, mah. Papa dan Mama harus percaya kalau Ray pasti bisa bersatu dengan gadis yang Ray cintai. Papa dan Mama menyerahkan semuanya padamu, nak. Sarma berusaha meyakinkan putranya. Iya, Pak. Mulai sekarang, Ray akan berusaha agar Devi membuka pintu hatinya untuk melihat cinta tulus yang Ray miliki. Ray sangat yakin dan bersemangat. Gitu dong, Kak. Harus tetap semangat dan pantang menyerah. Tania juga turut memberikan dukungan dan dorongan kepada kakaknya. Ray berjanji pada diri sendiri untuk berusaha lebih baik lagi di depan gadis impiannya. Ia akan mencoba bersikap lebih serius dan dewasa untuk mendapatkan cinta sang pujaan hati. Ia sangat yakin kalau Devi akan segera membuka diri dan menerima cinta tulus darinya. Baginya, hanya gadis berparas cantik itu yang pantas mendampingi dirinya. Pagi ini, Ray jauh lebih bersemangat dari biasanya. Hari ini awal babak baru untuk mendapatkan perhatian dari si jantung hati. Ia berjanji akan mengubah sikap lebih dewasa untuk mendapatkan cintanya. Setelah sarapan, ia bergegas ke kampus dengan mobilnya. Setelah tiba, ia melihat Devi di depan pintu gerbang diantar ayahnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera memasuki kampus lalu memarkirkan mobil. Setelah mobil terparkir, ia segera turun kemudian melangkah lebih cepat untuk menghampiri sang gadis impian. Devi, tunggu. Ray menghentikan kebiasaannya memanggil Devi dengan sebutan Shantik. Devi menghentikan langkah karena mendengar namanya dipanggil seseorang yang suaranya tidak asing di telinga. Tumben benar panggil namaku. Devi melontarkan kalimat itu kepada Ray. Aku ingin membuktikan keseriusanku padamu. Jadi, dari kemarin-kemarin kamu gak serius? Tetap serius, tapi mungkin menurut kamu caraku salah. Bagus deh, kalau udah nyadar. Ray tiba-tiba meraih tangan Devi, lalu berkata, izinkan aku menunjukkan ketulusan yang kumiliki untukmu, Dev. Maksud kamu? Ketulusan cintaku padamu. Devi melepaskan tangannya dari genggaman Ray. Udah ah, pagi-pagi udah ngebucin. Aku gak lagi ngebucin, Dev. Aku serius sangat mencintaimu. Devi memandangi wajah laki-laki yang sedang berdiri di depannya. Ia tidak percaya bahwa mahasiswa yang ia benci selama ini mampu menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Ray bisa bersikap serius dan dewasa. Devi lebih menyukai Ray yang seperti ini. Tipe laki-laki yang ia harapkan adalah sikap yang ditunjukkan pria itu. Berbicara serius membuat Ray terlihat lebih dewasa dan makin tampan. Devi mengembangkan senyuman melihat sikap Ray yang berbeda. Ia merasa tersentuh. Kenapa kamu senyum? Ternyata Ray menyadari senyuman yang Devi tunjukkan. Enggak apa-apa, lucu aja lihat kamu yang seperti ini. Kamu itu unik. Devi mempercepat langkah, lalu meninggalkan Ray. Sementara Ray merasakan bahagia yang luar biasa melihat gadis yang ia cintai mulai bersikap manis kepadanya. Ia berjanji akan makin gigih dan bersemangat untuk meluluhkan hati sang gadis impian. Apakah Devi akan luluh dengan perubahan sikap Ray?